Progenitor lantas menyapa Hiraku dengan senyum tenang. Buat lapor kalau semua bukti penyerangan kemarin sudah hancur total. Soalnya dia merasa harus memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai pelayan kepada sang pemimpin desa. Dia juga cerita kalau Hakuren sempat mengamuk brutal sampai bikin semua musuhnya jadi debu. Yang akhirnya bikin sang naga tepar kelelahan dan sekarang cuma bisa tidur pulas sambil dielus lembut sama Lu. Tapi pas lagi asik diskusi santai soal keamanan desa, Hiraku mendadak menghela napas panjang karena melihat sisa jubah hijau Lord of Death yang harusnya sudah mati malah mulai bergerak-gerak sendiri secara misterius. Rahang Hiraku langsung jatuh saat melihat musuh mengerikan itu berubah jadi gadis cilik yang amnesia total. Bikin seisi ruangan syok berat karena transformasinya benar-benar di luar nalar. Karena kasihan melihatnya sendirian tanpa arah, Hiraku berniat mengasuhnya. Sementara gadis itu malah melompat girang sambil teriak memberikan nama untuk dirinya sendiri, yaitu Urza. Bikin suasana yang tegang jadi cair. Pikiran si gadis kecil ini lantas melayang jauh ke masa lalu. Tepatnya saat sang Lord of Death terbangun di gua kelam tanpa ingatan apapun, selain satu mata merahnya yang menyala terang. Satu-satunya dorongan di kepalanya cuma insting untuk menghancurkan segel ajaib. Makanya dia langsung menyebarkan sihir getaran dahsyat yang bikin seluruh isi gua mulai berguncang hebat saking kuat tekadnya mencari memori. Dia lantas memanggil pasukan golem tanah buat kerja paksa siang malam menggali dinding gua. Soalnya dia butuh tenaga kerja masif buat mencari pecahan segel yang terpendam jauh di dalam perut bumi. Kerja kerasnya membuahkan hasil saat pasukannya menemukan bongkahan batu hitam raksasa yang bikin rahang tengkoraknya terbuka lebar, tanda puas karena target pertamanya berhasil didapat tanpa perlawanan berarti dari siapapun. Karena merasa makin berkuasa, dia menerobos masuk ke makam purba buat mengumpulkan tumpukan tulang sisa pertempuran masa lalu, agar bisa menciptakan pasukan militer yang jauh lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Setelah punya ribuan prajurit kerangka, dia menjinakkan monster tikus tanah raksasa agar proyek penggaliannya makin gila-gilaan. Soalnya dia butuh spesialis ahli gali buat menembus lapisan tanah yang lebih dalam lagi. Saat pecahan batu kedua ditemukan, sang tengkorak sombong ini langsung bersorak girang bareng anak buahnya karena merasa kemenangan sudah di depan mata dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Tapi kegembiraannya mendadak berhenti pas atap guanya retak hebat dan pasir mulai berjatuhan deras menimpa kepalanya, yang bikin si bos tengkorak cuma bisa bengong, kebingungan menatap langit-langit yang hancur itu. Sialnya, bos mayat hidup itu langsung diratakan sekejap oleh Hakuren, yang bikin tubuh raksasanya hancur dan terpaksa kembali ke wujud aslinya sebagai gadis cilik yang benar-benar kehilangan semua ingatan masa lalunya. Anne dan Progenitor yang turun menyisir reruntuhan langsung menghampiri anak itu dengan penuh kehangatan, lalu mengevakuasinya keluar menuju cahaya karena merasa bertanggung jawab buat menyelamatkan siapapun yang tersisa dari zona bencana. Begitu sampai di luar, mata hijau Urza langsung berbinar takjub menatap indahnya sinar mentari. Tapi perasaan senangnya sina seketika pas dia melihat sosok Hakuren berdiri tegak di depannya dengan tatapan angkuh. Walaupun sudah amnesia, insting permusuhannya meledak spontan sampai dia berani menjulurkan lidah ke arah sang naga, yang bikin Hakuren cuma bisa bengong keheranan melihat nyali besar bocah mungil yang baru diselamatkannya. Kelakuan lucu bin ajaib dari Urza ini malah bikin Hiraku dan penduduk desa luluh. Sampai akhirnya mereka semua setuju buat menerima kehadirannya dan berjanji bakal mengasuh si gadis kecil ini baik-baik. Namun tepat saat suasana mulai damai, Hakuren malah mengernyitkan keningnya karena sadar kalau nama dan aura Urza ini sangat mirip dengan Ratu Urbraza, sosok pahlawan legendaris yang punya kekuatan luar biasa hebat. Rahang Hiraku hampir jatuh saat mendengar kecurigaan soal identitas asli Urza. Sementara Anne sibuk memegangi si bocah yang terus meronta nakal karena merasa diskusinya terlalu membosankan untuk diikuti. Melihat kondisi Urza yang dekil setelah dievakuasi dari gua kotor, Anne langsung mengusulkan untuk membawa bocah pirang itu ke fasilitas pemandian air panas desa agar tubuhnya kembali bersih seperti semula. Sambil berendam santai, Vaga memanfaatkan momen ini untuk memberikan laporan serius tentang penemuan terowongan bawah tanah yang sangat panjang dan sisa-sisa batu hitam misterius yang masih tertinggal di dalam sana. Demi keamanan warga desa, Vaga mengusulkan untuk menutup gua tersebut secara permanen, sambil terus menikmati hangatnya air yang membuat mereka berdua tertawa lepas dan merasa sangat lega. Urza akhirnya pasrah saat rambutnya mulai dikeramas. Tapi dasar bocah nakal, dia malah balas mengibaskan air ke wajah Anne sampai sang pelayan basah kuyup karena terkena cipratan liar yang sangat banyak. Keasikan bermain air mereka terhenti sejenak ketika Lulutier dan Hakuren memutuskan untuk ikut bergabung, membuat suasana kolam wanita jadi makin ramai dengan kehadiran para gadis-gadis kuat berambut indah tersebut.
Insting tengil Urza mendadak kumat, sampai dia berani menjulurkan lidah ke arah Hakuren lalu berlarian di pinggir kolam, memicu suara tawa riuh yang terdengar jelas sampai ke telinga rombongan kolam pria. Setelah puas numpang mandi, malaikat Kiabit menyombongkan posisinya sebagai utusan penting sebelum akhirnya terbang tinggi menembus awan untuk segera kembali pulang menuju gerbang kerajaannya yang terletak sangat jauh. Karena merasa bertanggung jawab sebagai wali kota, Hiraku segera memimpin tim untuk turun kembali ke dalam gua guna mengamati bongkahan batu hitam raksasa yang dari auranya saja terlihat sangat mencurigakan dan berbahaya. Mata Hiraku seketika membelalak saat melihat kabut ungu jahat mulai merayap keluar dari batu. Namun anehnya, rekan-rekannya yang lain justru tidak bisa melihat fenomena supernatural tersebut, walaupun sudah dipelototi berkali-kali. Tanpa ragu sedikit pun, Hiraku langsung menghantamkan alat bertaninya ke tanah untuk membubarkan kabut jahat itu. Bikin teman-temannya melongo karena bingung melihat sang wali kota tiba-tiba saja menyerang udara yang kosong. Ria sempat berniat menghancurkan batu keras itu secara paksa, tapi Hakuren buru-buru memperingatkan kalau material artefak kuno ini mustahil bisa pecah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik yang besar sekalipun. Mendengar betapa kerasnya batu tersebut, Hiraku justru mendapatkan ide brilian untuk mengubah alatnya menjadi pahat suci dan mulai mengukir seluruh permukaan batu hitam itu dengan gerakan tangan yang sangat lihai. Pemandangan agung dari patung dewa itu sukses membuat kaki Vaga lemas sampai dia berlutut sambil menangis terharu. Merasa sangat tersentuh oleh keajaiban karya seni suci ciptaan Hiraku yang sangat berkilau indah. Untuk keamanan tambahan, Hiraku juga mengukir jajaran gargoyle di sepanjang lorong, yang seketika memicu semangat baru Vaga untuk membuat rencana eksplorasi lebih dalam ke seluruh area terowongan bawah tanah yang gelap. Vaga pun segera merapal sihir teleportasi untuk segera mempersiapkan tim penggalian lanjutan dengan semangat yang sangat membara di dalam kedua matanya yang sedari tadi terus berbinar-binar penuh harapan. Begitu Ria terbang menjauh, Hakuren perlahan mendekati Hiraku dengan langkah gontai dan mata berkaca-kaca, terlihat seolah sedang menahan beban duka yang sangat berat karena merasa bersalah atas suatu hal. Hakuren akhirnya mengaku menyesal karena sudah menghanguskan sebagian hutan dengan apinya. Namun Hiraku justru tersenyum hangat sambil memberikan pengampunan tulus yang membuat kecemasan sang naga seketika sirna tak berbekas lagi. Lasti langsung memprotes Hiraku dengan wajah khawatir karena sang tuan terlalu mudah tersenyum memaafkan naga perusak hutan. Sementara Hiraku cuma bisa menatap langit biru tanpa beban sedikit pun di pikirannya. Hiraku melihat Hakuren duduk menyendiri, lalu ia berjalan menghampiri sambil tersenyum tulus. Meski mereka sempat berdiskusi tegas, sang tuan tetap mengelus kepala naga itu untuk menghapus sisa trauma dan rasa bersalahnya. Di sisi lain, dalam pemandangan salju, Frau menemukan batu kedua di dalam terowongan tertutup. Mereka sempat berdiskusi rute karena menemukan ujung buntu yang diyakini masih menyimpan sisa artefak kutukan berbahaya tersebut. Gran Maria mulai mengobservasi ujung lorong gelap tersebut, dan setelah berdiskusi bersama, para gadis terlihat sangat optimis untuk menjebol tembok bebatuan yang mereka yakini menyembunyikan sisa formasi batu hitam di balik sana. Hiraku terkejut besar melihat timnya pulang dalam kondisi terkapar lelah. Bahkan para peri sempat berdebat sengit gara-gara operasi ekskavasi brutal itu hampir saja memicu longsor besar yang mengancam nyawa mereka. Frau mulai menjelaskan secara serius. Saat peta formasi dibuka, ia menemukan pola heksagon misterius yang membuktikan kalau masih ada satu titik batu terakhir yang harus mereka amankan secepat mungkin dari wilayah tersebut. Meski Hiraku penasaran dan dilarang ikut, tim penyihir tetap merasa bersemangat saat merapal bor angin raksasa demi menggantikan kekuatan cangkul sang tuan yang dilarang turun tangan langsung dalam misi penggalian kali ini. Setelah melihat peta simulasi lubang, para malaikat segera meluncur turun ke dasar gua untuk mulai menggali secara manual karena sihir bor angin tadi ternyata masih belum cukup menembus batuan keras di sana. Suasana kacau saat mata monster mulai menyala. Bahkan tim tega menjadikan Gran Maria sebagai tameng hidup ketika para peri tersapu semburan air yang memicu kepanikan ekstrem di dalam lubang gelap tersebut. Aura para peri terlihat sangat suram. Namun pelayan An justru datang memberikan senyum ramah sambil menyuguhkan makanan laut mengerikan yang wajib mereka santap demi memulihkan stamina yang sudah terkuras habis selama bekerja. Saat warga menawarkan bantuan dengan bertanya polos, tim ekskavasi justru menolak dengan wajah pucat hampa karena mereka nggak ingin ada penduduk desa lain yang ikut merasakan siksaan berat di dalam neraka penggalian. Di tengah gadis yang merana dan pekerja yang mengayunkan cangkul sambil menangis, mendadak siluet naga andalan muncul dari atas sebagai senjata rahasia yang siap membebaskan mereka semua dari penderitaan galian yang menyiksa.
Terprovokasi ledakan naga, para malaikat langsung menancapkan tombak murka dan melepaskan energi sihir beraura kelam demi menuntaskan sisa pekerjaan yang sudah benar-benar menguras habis seluruh kewarasan mereka di lokasi ekskavasi. Dengan wajah beraura iblis, Frau merobek lantai hingga mereka semua jatuh menembus genangan air gua, tepat di depan cahaya mistis batu terakhir yang selama ini telah mereka cari dengan perjuangan sangat luar biasa. Begitu melihat batu besar yang memancarkan sinar itu, para gadis langsung menghela napas lemas dan terbaring penuh senyum lega karena akhirnya teror ekskavasi yang menyiksa mental mereka resmi berakhir dengan sebuah keberhasilan. Sambil merinding menceritakan kengerian di gua, Frau melaporkan keberhasilan misinya pada Hiraku dengan wajah bernoda debu. Sementara tim lainnya asik berendam menikmati hangatnya pemandian air panas demi memulihkan tenaga mereka yang remuk. Hiraku berencana memberi imbalan besar, tapi dia justru disambut senyum licik Frau yang sudah membayangkan patung bercahaya sebagai satu-satunya cara menetralisir seluruh sisa energi jahat dari batu hitam yang baru mereka temukan. Untuk itulah Hiraku mulai membuka kitab mitologi kuno dan menelaah wujud dewa melalui halaman referensi gambar ilahi, karena dia butuh ide segar untuk memahat semua batu kutukan yang baru saja berhasil mereka selamatkan. Saat kumpulan teman Chibi melangkah mendekat, Hiraku yang memegang cangkul di rumput pun cuma bisa melongo, sadar kalau seluruh penderitaan tadi hanyalah animasi pelengkap komedi demi memuaskan hobi koleksi patung para gadis. Bersama sahabat serigala hitamnya, Hiraku melihat barisan pelayan dan warga yang kembali menjalankan rutinitas menyenangkan tanpa beban, menandakan kalau kedamaian sejati telah kembali menghinggapi seluruh penduduk di desa beda ras tersebut. Sambil bersantai bersama secangkir teh, Hiraku melihat semua berjoget mengelilingi pahlawan mereka saat keseluruhan warga desa berbaris rapi untuk merayakan kedamaian di wilayah surga tersembunyi yang kini luasnya sudah makin bertambah.